Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat pendidik, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Marini, mahasiswa program studi administrasi pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura, Kota Pontianak, angkatan 2024. Kebetulan saya juga seorang kepala sekolah di jenjang sekolah dasar. Sahabat pendidik semua, tahukah bahwa menurut data Kemendikbudristek, pada tahun 2024 lebih dari 1,3 juta sekolah dasar di Indonesia mengalami kekurangan guru. Bahkan ada sekolah yang hanya memiliki satu guru untuk semua mata pelajaran. Ini adalah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas topik penting, yaitu perencanaan sumber daya manusia di sekolah dasar, kunci keberhasilan pendidikan. Mari kita simak bersama, semoga bermanfaat untuk sahabat pendidik semua. Sebelum kita memulai, mari kita renungkan bersama. Bagaimana jadinya jika di sekolah kita kekurangan guru? Atau guru-guru yang ada belum memiliki kemampuan yang memadai? Tentunya proses belajar mengajar akan terganggu. Dan murid juga mungkin tidak mendapatkan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu bagaimana solusinya? Salah satu jawabannya adalah dengan melakukan perencanaan sumber daya manusia yang baik dan berkesinambungan. Dengan perencanaan yang matang, sekolah dapat memenuhi kebutuhan guru, meningkatkan kemampuan mereka, dan mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik. Lalu, apa itu perencanaan sumber daya manusia di sekolah dasar? Sahabat pendidik dimanapun berada, perencanaan sumber daya manusia adalah usaha kita agar sekolah memiliki guru dan tenaga kependidikan yang cukup sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kompetensi yang baik. Menurut Sagala tahun 2010, perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang sistematis untuk menyesuaikan jumlah dan kualifikasi guru dengan tujuan pendidikan. Sementara itu, menurut Mulyasa tahun 2013 menyampaikan bahwa perencanaan sumber daya manusia sangat penting untuk membantu sekolah dalam mencapai visi dan misinya. Kemudian sahabat pendidik, ada fakta menarik lainnya, yaitu menurut UNESCO lebih dari 50% keterampilan yang dipelajari saat ini akan menjadi tidak relevan dalam 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, kita harus terus belajar agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Lalu, bagaimana langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia di sekolah? Nah, berikut langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia dan solusi praktis yang bisa diterapkan. Pertama, kita harus melakukan analisis sumber daya manusia. Caranya, sekolah perlu mencatat jumlah guru, bidang keahlian mereka, dan apa yang masih kurang. Contoh, sekolah dapat membuat daftar kebutuhan guru per mata pelajaran setiap tahun ajaran baru, lalu menyampaikan laporan ini ke Dinas Pendidikan. Kedua, yaitu rekrutmen dan seleksi guru. Dalam hal ini biasanya Dinas Pendidikan membuka formasi sesuai kebutuhan sekolah. Dan disinilah sekolah perlu membantu dan memberikan data yang akurat. Jadi, di sini sekolah harus aktif melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Nah, misalnya tadi dengan mengajukan permohonan kekurangan guru secara resmi dan tepat waktu. Ketiga, yaitu pengembangan kompetensi guru. Guru perlu mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop. Jadi, sekolah dapat membuat program pelatihan secara rutin, baik internal maupun bekerja sama dengan pihak luar. Seperti mengundang narasumber yang berkompeten untuk pelatihan digital learning misalnya, atau pembelajaran aktif.
Yang keempat yaitu distribusi guru yang merata. Ini penting agar sekolah, khususnya di daerah terpencil, juga memiliki guru yang cukup. Jadi, pemerintah daerah harus melakukan pemetaan kebutuhan guru dan memindahkan guru sesuai keahlian ke sekolah yang membutuhkan. Di sini, sekolah juga harus dapat aktif berkolaborasi jika ada kekurangan guru tertentu. Yang kelima yaitu evaluasi kinerja guru secara rutin. Di sini, kepala sekolah dapat melakukan supervisi minimal 1 kali setiap semester. Hasil supervisi digunakan untuk menentukan langkah pengembangan guru berikutnya. Misalnya, menentukan siapa guru yang perlu mengikuti pelatihan lanjutan. Yang terakhir adalah perencanaan karir dan kesejahteraan guru. Di sini, sekolah dapat memberikan penghargaan seperti piagam, apresiasi dalam rapat, atau rekomendasi jabatan. Nah, Dinas Pendidikan juga perlu membuat sistem insentif yang jelas agar guru semakin semangat dalam meningkatkan kinerjanya. Baik sahabat pendidik, dari semua penjelasan tadi kita jadi tahu bahwa sumber daya manusia itu bukan hanya soal administrasi, tapi juga tentang bagaimana sekolah bisa berjalan dengan baik dan murid-murid bisa mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Sebagai kepala sekolah di sekolah dasar, saya sering merasakan tantangan ini. Jika guru kurang atau tidak diberikan pelatihan yang cukup, tentu saja proses belajar menjadi tidak optimal. Lalu apa solusinya? Kita harus bersama-sama mendukung program sumber daya manusia. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, sekolah membuat laporan kebutuhan dengan jelas, Dinas Pendidikan merespon dengan cepat, dan guru aktif mengikuti pelatihan, serta masyarakat mendukung dengan penuh setiap kebijakan pemerintah. Jadi sahabat semua, mari kita renungkan kembali, kalau tidak ada guru yang cukup atau guru tidak diberikan kesempatan belajar, bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak? Jawabannya jelas. Kita semua harus ikut berperan aktif dalam mendukung perencanaan sumber daya manusia, bukan hanya menunggu pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru adalah tenaga profesional yang memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, dan menilai murid. Tanpa guru yang berkualitas, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Terakhir, saya ingin mengutip menurut William Arthur, guru yang hebat bukan hanya mengajar dengan buku, tapi juga dengan hati. Artinya, guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi juga mampu memberikan semangat, teladan, dan inspirasi bagi murid-muridnya. Semoga dengan perencanaan sumber daya manusia yang baik akan membantu mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Demikian sahabat semua, semoga video ini memberikan manfaat dan pemahaman baru untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.